Mataram diserang musuh dari timur. Pangeran Surabaya berkumpul dengan para bupati Bangwetan yang belum dikuasai Mataram. Mereka berunding untuk menghancurkan Mataram, sebab sudah lama para bupati Bangwetan merasa dikejar-kejar. Sekarang mau membalas dendam untuk ganti mengejar-kejar. Kesimpulan pembicaraan, mereka menghadap ke Sunan Giri. Para bupati mohon izin kepada Sunan, tetapi Sunan tidak mau mengabulkan, sebab Sunan sudah tahu rencana Allah. Negara Mataram akan menguasai seluruh tanah Jawa. Para bupati itu tidak diperkenankan melanjutkan keinginannya, tidak urung menemui kerusakan. Tetapi para bupati tadi memaksa, sebab mempunyai andalan banyak balanya, serta dibantu para bupati lain. Setelah meninggalkan Giri, para bupati berkumpul lagi di Surabaya, merundingkan mencari jalan terbaik yang akan mereka tempuh. Kata para prajurit sandi dari Surabaya, sebaiknya melewati Madiun, sebab tempatnya datar, murah beras padi, banyak air. Lalu ada mata-mata Mataram, sudah lama mengabdi di Tuban, bernama Randuwatang. Sudah sangat dipercaya pengabdiannya. Randuwatang tahu bahwa barisan besar akan melewati Madiun. Begitu cemas hatinya, sebab akan menempuh jalan yang bagus serta murah makanan. Ki Randuwatang lalu membuat tipuan, melapor kepada Adipati Tuban. Jika barisan besar itu akan lewat Madiun, tentu akan mendapatkan kesulitan di perjalanan, sebab di Madiun Jagaraga, Panaraga sudah dibawa Mataram. Jadi tidak akan lancar jalannya, selalu terganggu peperangan sepanjang jalan. Belum sampai di Mataram, prajurit sudah banyak yang rusak. Adipati Tuban setelah mendengar keterangan itu segera melaporkan kepada Pangeran Surabaya dan para adipati. Para adipati tadi lalu memanggil Randuwatang untuk mencari tahu jalan yang sebaik-baiknya harus dilewati oleh barisan besar. Jawaban Ki Randuwatang, prajurit sebesar itu sebaiknya lewat Lasem, terus ke Pati. Itu jalan yang aman, murah makanan, serta jauh dari gangguan. Para bupati setelah mendengar saran dari Randuwatang senang sekali, serta memuji-mujinya. Tidak sadar bahwa sebenarnya mereka telah dijerumuskan. Sebaliknya, mata-mata dari Surabaya itu justru dituduh hendak menjerumuskan, lalu dibunuh. Bala pasukan besar itu lalu berangkat lewat Lasem. Kanjeng Sultan di Mataram diberitahu oleh Adipati Pati jika para bupati di Bangwetan sedang dalam perjalanan menuju ke Mataram lewat Lasem, akan menggempur Mataram. Sang Prabu segera memerintahkan Ki Tumenggung Alap-Alap supaya memberi bantuan ke Pati. Ki Tumenggung Alap-Alap segera berangkat ke Pati. Kanjeng Sultan segera memerintahkan mengatur bala barisan prajurit akan berangkat menyambut datangnya musuh. Sudah lengkap dan siaga, berangkatlah barisan Mataram itu
tak terhingga besarnya. Setelah sampai di Pajang lalu beristirahat di sebelah barat kota, Kanjeng Sultan terkejut sebab ternyata Adipati Pajang tidak ada. Lalu mengutus kepada pengawalnya untuk memeriksa dan memanggil, mengapa tidak sowan. Ternyata Adipati Pajang balelo atau membangkang, bersekutu dengan para bupati Bangwetan, berniat membantu perang mereka. Ia sudah meninggalkan kota, mesanggah di dusun Siwalan, menanti-nanti kedatangan bala dari Bangwetan. Lalu ada utusan dari Sultan menanyakan sebab tidak sowan kepada Sultan. Adipati Pajang bingung dan takut. Ia berdalih karena akan menghadapi serangan musuh dari Bangwetan, maka tidak sempat sowan. Adipati Pajang pun diampuni. Barisan prajurit dari Bangwetan sudah datang dan berhenti di sebelah timur dusun Siwalan. Mereka mesanggah di sana serta membuat benteng pertahanan, saling berhadap-hadapan dengan barisan dari Mataram. Tidak segera terjadi perang, sebab menunggu bala bantuan dari Adipati Pajang. Ia sudah berjanji akan bersatu dengan barisan Bangwetan, tetapi tidak kunjung datang. Akhirnya Adipati Pajang yang sangat ditunggu-tunggu para bupati Bangwetan bersama seluruh bala tentaranya tidak jadi datang. Waktu itu kedua barisan Mataram dengan Bangwetan cukup lama saling berhadap-hadapan, saling menunggu. Kanjeng Sultan Mataram memerintahkan Ki Tumenggung Martalaya supaya mengitari pesanggerahan musuh, berlindung dari jarak jauh, mendekati para prajurit Bangwetan yang sedang mencari makan. Ki Tumenggung Martalaya menjalankan pasukan berkuda setiap hari, berputar-putar dari jarak jauh. Akhirnya diketahui orang-orang dari Bangwetan menderita lahir batinnya karena tidak bisa mencari pangan. Mereka lalu terjangkit bermacam-macam penyakit. Banyak yang menderita sakit atau meninggal dunia. Akhirnya para bupati Bangwetan sepakat untuk memulai berperang, sebab mereka sangat jengkel menunggu Adipati Pajang yang tidak jadi datang. Waktu pagi prajurit digerakkan untuk ke medan peperangan. Bala pasukan Mataram melayani. Tetapi perang berlangsung tidak lama, sebab bala dari Bangwetan sudah payah, kelaparan, marah, lemah, dan tak bersemangat berperang. Dalam waktu singkat, Bupati Japan dan bala prajuritnya sudah berguguran tewas. Sisanya lari mencari hidup. Bala Mataram lalu menjarah isi pesanggerahan. Kanjeng Sultan dengan seluruh balanya lalu kembali pulang ke Mataram.